Assalamualaikum, hai selamat siang anak Miss Deka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi di Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPA ya nak ya. Nah, di pelajaran IPA kali ini kita masih di bab yang baru, bab 5, yaitu di KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen, ekosistem, dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem itu apa ya nak ya. Nah, itu kita sudah bahas ya, dan itu ada komponen abiotik dan biotik. Jadi Miss harap kalian paham dengan komponen abiotik dan biotik ya nak ya. Kemudian individu itu apa, populasi itu apa, komunitas itu apa, tolong dipelajari lagi. Nah, hari ini Miss Deka ke bagian B ya, dimana tujuannya Miss Deka akan menjelaskan interaksi makhluk hidup ya. Nah, silakan buka buku Muna halaman 72. Nah, di halaman 72 ini ada bagian B interaksi makhluk hidup ya, dimana di sini akan dijelaskan contoh interaksi makhluk hidup ya, itu ada 5 ya nak ya. Nah, apa saja nanti Miss jelaskan. Oke, sudah dibuka bukunya. Nah, dalam suatu ekosistem nak, makhluk hidup itu melakukan interaksi antar individu ya nak ya. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu yaitu ada simbiosis, ada predasi, dan juga ada kompetisi. Dimana di sini simbiosis itu dibedakan menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah, apa saja Miss masing-masing dari simbiosis, predasi, dan kompetisi ini Miss akan jelaskan. Oke, perhatikan di slide pertama. Simbiosis mutualisme yang pertama ya nak ya. Nah, ada hubungan ya, simbiosis mutualisme itu ada hubungan ya nak ya. Ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ya antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Nah, seperti itu. Itu namanya mutualisme. Jadi mereka tuh ada kayak saling membutuhkan gitu ya, saling menguntungkan. Nah, timbal baliknya gitu ada seperti itu ya. Kemudian contoh dari hubungan contohnya apa saja Miss? Nah, contohnya di sini ada hubungan antara lebah dan bunga. Kalau kalian lihat di sini ya, di fotonya ya, di gambar sini ada lebah dan juga bunga. Nah, lebah ini ya mendapatkan madu dari bunga. Nah, sedangkan bunga ini dibantu lebah dalam penyerbukan. Oke. Nah, kemudian ada juga misalnya kupu-kupu itu juga sama ya, menghisap sari-sari dan membantu penyerbukan seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada contoh yaitu ada ikan ya nak ya. Nah, nih di sini ada ikan badut yang hidup di sekitar anemon laut ya. Nah, hubungan antara keduanya yaitu ikan badut akan memakan alga dan berbagai hewan invertebrata kecil atau parasit ya yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anemon. Nah, begitu pula dengan ikan badut yang sangat merasa diuntungkan karena mereka mendapatkan makanan dari anemon. Nah, hubungan keduanya ini sangat harmonis, makanya disebut yang namanya simbiosis mutualisme ya. Oke, lanjut. Yang kedua, di sini ada simbiosis parasitisme. Apa itu Miss? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Nah, ini satu untung satu rugi ya. Jadi contohnya apa aja Miss? Contoh parasitisme adalah nyamuk yang menggigit darah manusia kita ya. Kita kalau digigit sama nyamuk jelas rugi ya, gatal, terus darahnya juga nanti diambil, dia juga masukin virus ke tubuh kita. Nah, itu sangat fatal gitu, akan menyebarkan penyakit ke dalam tubuh kita ya. Jadi itu kita yang rugi, dia yang untung ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kutu daun ya nak ya, yang menyerang daun-daunan ya, daun tumbuh-tumbuh sayuran seperti itu. Itu juga merugikan. Yang ketiga ya, ada juga itu nak tumbuhan yang tali-tali kuning itu loh. Nah itu tuh yang sering ada di tumbuh-tumbuhan, di pagar-pagar ya, dia kayak mie gitu warnanya kuning. Nah, itu namanya parasit ya nak ya. Dan itu sangat merugikan tumbuhan ya. Jadi yang tumbuhan yang ditumpanginya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari simbiosis parasitisme ya. Jadi dia parasit ya, hidup di
di makhluk hidup lainnya dan merugikan lagi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak untung dan juga tapi nggak rugi ya. Bedanya kalau sama parasit, kalau parasit tadi ada yang rugi, kalau yang komensalisme ini yang ditumpangin nggak rugi apa-apa ya, jadi nggak apa-apa dan nggak untung juga gitu. Nah, contoh simbiosis komensalisme adalah tumbuhan paku, tanduk rusa ya. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat yang hidup menumpang di dahan pohon. Kalau kalian lihat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan paku seperti ini yang numpang di pohon-pohon ya. Nah, itu banyak sekali ya, Nak ya. Nah, tumbuhan paku ini bisa berada di posisi yang memungkinkannya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, adapun pohon inang ini tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari tumbuhan paku. Jadi, walaupun dia numpang dia nggak rusak, nggak apa ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak ada ruginya gitu ya. Itu ya contohnya ya, Nak ya. Kemudian contoh juga ada bunga anggrek. Bunga anggrek itu juga sering kali ya menumpang di dahan pohon, misalnya pohon mangga seperti itu ya. Jadi tapi dia tidak merusak pohon tersebut, hanya numpang aja untuk mendapatkan sinar matahari. Oke, paham? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4, yaitu ada predasi, hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidupnya memangsa makhluk hidup lainnya. Nah, ini sering kita jumpai sehari-hari ya, Nak ya, atau kita sering lihat video seperti itu ya, predasi ya. Contohnya ada singa yang memangsa zebra misalnya nih, atau singa yang memangsa hewan-hewan lainnya untuk dia konsumsi ya, karena makanan dia kan daging ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh lagi, nah tadi itu singa itu merupakan predator ya, Nak ya, sedangkan misalnya ada zebra, ada rusa, ada hewan-hewan lainnya itu adalah mangsanya ya. Kemudian ada contoh lagi, yaitu misalnya burung elang yang mencari makanan ikan ya. Dia suka menyergap ikan di mana tuh, di sungai atau di laut seperti untuk makanan dia. Jadi elang di sini adalah predator, sedangkan ikan di sini adalah mangsanya. Ada juga misalnya beruang ya, dia ke sungai-sungai untuk mencari ikan untuk makanan dia ya. Itu juga termasuk predasi. Sampai sini paham, Nak? Oke, kalau paham, kita lanjut ke bagian yang terakhir. Di sini ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contoh persaingan apa di sini? Yaitu memperebutkan makanan, ya, memperebutkan air kah, memperebutkan tempat hidup, atau memperebutkan sinar matahari. Nah, contohnya apa? Misalnya contoh di sini ya, di buku kalian juga ada, itu ada burung camar yang saling berkompetisi untuk memperebutkan makanan. Karena makanan ini cuma satu, maka biasanya dia memperebutkan dengan sesama burung camar juga ya. Kemudian ada misalnya kompetisi antara singa ya, memperebutkan misalnya mangsanya itu misalnya gajah besar gitu ya. Jadi ada sekelompok singa-singa yang ingin memangsa gajah juga. Jadi mereka saling berkompetisi untuk memperebutkan makanan tersebut ya. Itu contohnya kompetisi antar hewan ya, Nak ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Miss Deka tentang interaksi makhluk hidup. Jadi tadi ada 5 ya, Nak ya. Simbiosis, mutualisme, parasitisme, komensalisme, ada predasi dan juga ada kompetisi juga ya. Jadi masing-masing sudah ada contohnya juga. Miss harap kalian jelas dengan penjelasan Miss Deka ini ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung saja ditanyakan ke Miss Deka secara pribadi. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Miss Deka, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye.